KBR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, tentunya sama aku VJ, dan kita masih ngobrol nih sama Kak Hamidah, seorang runner up Putri Hijab Indonesia yang tadi udah share pengalamannya ya, dan kita juga dikasih tips-tips gimana cara bagi waktu versi Kak Hamidah gitu dan lain sebagainya. Tadi terakhir kita ngomongin support system nih Kak. Ngomongin soal apa ya, kegiatan yang luar biasa Kak Hamidah ini gitu, masih punya waktu nggak sih sama keluarga, teman-teman, dan terus gimana respon mereka gitu, kayak kakak kan banyak gitu kegiatannya gitu. Kalau ngomongin waktu, tentunya harus punya dan wajib dialokasikan ya waktu itu untuk keluarga, untuk orang tua, untuk teman-teman terdekat ya, karena sesibuk apapun tempat kembali kita adalah ke mereka. Jadi jangan sampai komunikasi kita putus. Kalau untuk orang tua, kebetulan Hamidah saat ini berada jauh dari orang tua, kita nggak tinggal satu rumah, kita berjarak, dan salah satu komunikasinya ya melalui melalui Telepon, obrolan-obrolan yang tidak langsung gitu ya, boleh biasanya video call, tapi setiap hari harus wajib berkomunikasi, apalagi sama orang tua. Minta doa, minta ridonya setiap hari kalau bisa dilakukan, karena beda banget setelah kita melakukan perbuatan baik, komunikasi yang baik dengan orang tua, dan kita tidak melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua, itu pasti hasilnya akan beda. Jadi kebiasaan Hamidah itu Kak VJ, setiap mau melakukan apapun itu didoain, walaupun jawaban mereka pasti sama, setiap hari pasti didoain gitu. Tapi tetap minta doa, minta ridhonya, karena lagi-lagi ridho Allah itu ridho walidain ya, ridho Allah itu ridho orang tua. Jadi kalau orang tua udah ridho, udah mendoakan kita, insya Allah urusan kita di luar itu lancar. Masya Allah, karena kita tidak terlepas dari ridho orang tua, selalu ada aja ya hal-hal yang jadi seakan-akan dilancarkan ya urusannya, karena ridhonya orang tua itu. Karena makanya penting banget ya Kak, berkomunikasi mungkin sama keluarga gitu khususnya, kata Kak Hamidah sendiri. Betul, berkomunikasi dengan keluarga penting, dan yang paling penting juga berkomunikasi dengan teman-teman kita. Karena betul, semakin dewasa kita, semakin besar, maka lingkar pertemanan kita akan semakin sempit. Nah, di lingkaran yang sempit itu kita harus pertahankan teman-teman yang ada, sahabat-sahabat yang sering membantu kita, yang support kita, yang mendukung semua aktivitas kita. Karena nggak jarang kita butuh pendapat mereka, butuh saran dari mereka. Jadi jangan sampai kita acuh dengan teman-teman terdekat kita. Luangkan waktu sesekali ngobrol bareng, ngopi bareng, nonton bareng, atau melakukan hal-hal yang kecil tapi mengesankan gitu. Sesimpel hal itu perlu ya waktu untuk space untuk diri kita, karena butuh untuk ngobrol bareng teman di sela-sela kesibukan kita ya untuk. Tapi kalau versi Kak Hamidah sendiri, healingnya ngapain nih Kak? Kalau dengan rumitnya banyak kegiatan yang ada gitu kan, kuliah semester akhir luar biasa. Healing versi Kak Hamidah mungkin me time-nya ngapain nih Kak? Healingnya adalah aku harus menyiapkan waktu khusus. Kalau misalnya gini Kak VJ, misalnya hari kegiatannya padat di luar dari pagi sampai malam ya, kadang seperti itu. Ada satu hari di mana aku nggak nerima job di luar. Kalau udah bener-bener dalam posisi penat ya, dalam satu hari itu healingku adalah rebahan. Lagi. Sesimpel itu tapi enak banget ya. Kenapa Kak? Sesimpel itu tapi enak banget gitu untuk punya waktu diri sendiri gitu. Enak banget karena pada posisi rebahan itu biasanya kita berpikir tetap aja ya, berpikir produktif. Kira-kira ke depan apa ya yang bakal dilakukan gitu, langsung berencana gitu, punya rencana. Dan harus menyiapkan energi untuk hari-hari berikutnya gitu. Sepertinya sudah cukup kalau udah bisa tiduran, rebahan gitu. Tapi maksudnya kalau Kak Hamidah sendiri suka keluar, maksudnya healing keluar untuk traveling sana sini, atau lebih memilih untuk kayak healingnya ya udah me time sendiri di kamar untuk
menikmati enjoy hari itu atau gimana? Enggak dong, suka juga jalan, traveling, nonton bareng temen, ngejadwalin nonton bareng teman-teman ke bioskop, atau yang paling sering adalah olahraga bareng. Kalau udah olahraga itu enak banget rasanya, pikiran fresh, badan juga fresh, dan siap menjalani hari-hari berikutnya gitu. Makanya kalau ngerasa udah penat, ngerasa capek, ngerasa bad mood, terus hati ini kayaknya kok banyak banget kegalauannya gitu ya, cepet-cepet ngejadwalin sama temen-temen kapan yuk olahraga bareng gitu. Tapi olahraganya seringnya ngapain tuh Kak? Olahraganya nggak ada olahraga yang signifikan sih, apa aja hayu, kayak aerobik misalnya, terus berenang, main bulu tangkis, atau lari gitu. Jadi apa aja lah yang menghasilkan keringat gitu. Sesimpel itu ya. Yeah. Oke Kak Hamidah, balik lagi nih ngomongin soal mungkin kehidupan gitu ya seorang Kak Hamidah yang mungkin orang-orang tahu di predikat menjadi seorang runner up Putri Hijab Indonesia. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, apa sih suka dukanya menjadi seorang Hamidah? Suka dukanya, bukan ke suka duka sih ya Kak, tapi lebih ke tantangan gitu. Segala sesuatu itu pasti punya tantangan, dan berada di titik ini juga punya tantangan, di mana setiap orang, setiap mata yang melihat, ketika tahu yang dilihat adalah putri hijab, mereka nggak mau tahu ada kesalahan, ada sesuatu yang kurang. Mereka tuh nggak mau tahu, maunya kalau dibilang ini loh putri hijab, mereka tuh pengennya perfect gitu. Apalagi putri hijab ya identik dengan keagamaan gitu, identik dengan hal-hal yang islami. Nah mereka tuh pola pikirnya sudah tergambar, wah pasti kalau putri hijab itu solihah, pasti putri hijab itu punya akhlak yang baik, punya attitude yang baik, sikapnya baik, pinter ngaji misalnya, dan lain-lain. Pokoknya yang tergambar di mereka itu perfect gitu. Nah itu yang menjadi tantangan, gimana caranya membuat mereka tidak kecewa gitu, dan memacu diri sendiri untuk terus belajar bagaimana caranya bisa hidup bersosial dengan baik dan membuat mereka yang ada di sekitar kita itu nyaman dengan keberadaan kita. Tapi ngerasa terbebani gak sih Kak dengan predikat Putri Hijab Indonesia ini? Dengan yang tadi mungkin Kakak bilang kalau ternyata orang tuh ngerasa tuh kayak ya harus perfect, seperfect itu gitu. Tapi justru Kak Hamidah dengan predikat itu justru terbebani, atau justru kayak malah menjadi kayak apa ya, menjadi sebuah koridor yang justru bisa jadi nge-create diri menjadi be better, atau gimana tuh? Terbebani ketika kita merasa yang kita lakukan itu bukan diri kita sendiri, tapi pada saat kita melakukan murni dari hati dan tidak ada indikasi apapun itu, misalnya ingin terlihat baik, ingin dianggap baik gitu ya, itu pasti akan terbebani. Tapi ketika kita melakukan semuanya itu tulus, insya Allah baik-baik saja. Iya ya, yang penting kita menjalaninya enjoy, tulus gitu ya. Jadi nggak kerasa gitu menjalankan ini, dan ternyata jadi habit di diri kita sendiri gitu ya Kak. Sesuatu yang sering kita lakukan, rutinitas, dan itu berkelanjutan, maka akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau ngomongin soal Putri Hijab Indonesia nih Kak, apa sih pengalaman unik selama menggelar predikat Putri Hijab Indonesia ini? Ada nggak sih maksudnya kegiatan-kegiatan yang memang rutinitas dilakukan gitu? Apa pengalaman unik ya? Pengalaman unik dan membuat hati ini terenyuh ya. Sempat beberapa hari kemarin Kak, Hamidah melakukan kegiatan sosial, berkunjung ke salah satu pesantren, dan itu luar biasa, membuat sangat luar biasa lah di situ pokoknya. Karena melihat suasana adik-adik, gimana mereka tinggal di pesantren dengan kondisi seadanya, makan seadanya. Bahkan yang paling bikin Hamidah terenyuh pada saat nanya mereka, nggak tahu kenapa bibir ini keluar gitu, sampai keluar pertanyaan, kapan kalian terakhir makan telur? Karena pada saat itu melihat mereka makan hanya pakai nasi dan sayur. Mereka semua terdiam dan nggak ada yang mengucapkan apapun itu.
Terus pas ditanya, kalian lupa atau kalian nggak pernah makan telur? Iya kak, kami lupa kapan terakhir makan telur karena memang tidak pernah gitu. Itu merasa ya Allah gitu. Sekedar makan telur aja gitu. Apalagi ayam atau daging dan lain-lain gitu. Itu pengalaman di pesantren mana tuh kak? Daerah mana kalau boleh tahu? Masih di Lampung Selatan. Dan akhirnya Hamidah kerjasama sama yayasan untuk sama-sama galang dana untuk membantu adik-adik di pesantren itu. Masya Allah. Jadi justru kegiatan-kegiatan sosial itu jadi malah mereminder diri kita ya kak untuk menjadi lebih berempati, simpati dengan banyak orang. Tapi jadi bikin apa sih kak? Maksudnya kak, ikut kakak punya banyak kegiatan-kegiatan sosial apa? Jadi punya lebih ke apa yang kakak dapetin dari banyak kegiatan-kegiatan sosial yang Kak Hamidah lakukan selama ini? Apa yang Kak Hamidah dapatkan? Tentunya banyak yang didapatkan itu tentang hal-hal yang mengisi jiwa ya, hal-hal yang mengisi jiwa. Kita di situ merasa tenang, kita di situ merasa banyak bersyukur dan ingin punya banyak hal supaya bisa membantu banyak orang lain. Gitu ya. Jadi punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pembelajaran ya kak. Iya, betul sekali Kak Wijay. Kak Hamidah ini mungkin banyak sekali pemirsa di rumah sobat milenial yang pengen juga ikut-ikut ajang pijan hijab muslimah dan lain sebagainya gitu. Apa ada gak sih kak tips and triknya yang mungkin Kak Hamidah bisa sharing untuk kita semua supaya bisa menjadi putri hijab gini gitu, ikut ajang pijan ini apa yang harus dipersiapkan mungkin? Oke. Tentunya sobat milenial dimanapun berada, tips and trik menjadi putri hijab itu nggak beda dengan ajang-ajang yang lainnya ataupun yang lebih khusus ajang-ajang pijan ya yang ingin sobat milenial ikutin. Yang pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama mengenali kompetisi yang ingin diikuti. Jadi kenali dulu ajang yang mau sobat milenial ikuti. Kalau kita udah kenal, kita udah tahu tujuannya apa dan manfaatnya apa untuk diri kita, maka akan lebih mudah mengikuti ajang tersebut. Kemudian yang kedua, pahami betul target kita mengikuti ajang tersebut. Ketika targetnya menjadi juara, maka kita harus menyiapkan langkah-langkah menuju juara tersebut. Dan yang ketiga, mengenali kemampuan diri. Ketika kita sudah tahu kemampuan diri kita dan mengenali juga kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita, maka akan lebih mudah memposisikan diri kita. Seperti itu. 3 hal tersebut sepertinya sudah cukup untuk kita bisa mengikuti sebuah ajang, baik itu putri hijab ataupun ajang-ajang yang lainnya. Itu sih ya, kenali dulu ajangnya seperti apa dan kita tahu tujuannya apa ya ikut ajang kayak gitu. Tadi mungkin Kak Hamidah sampaikan beberapa tipsnya yang mungkin bisa dilakuin nih untuk pemirsa sobat milenial di rumah. Kak, sayang banget ini karena saya terakhir ya, mungkin terakhir closing statement sedikit yang mungkin bisa Kak Hamidah sampaikan untuk pemirsa atau sobat milenial di rumah nih Kak, silahkan. Sobat milenial dimanapun berada, pesannya adalah momentum itu dibuat, bukan hanya dinanti. Karena ketika kita sudah menyiapkan diri untuk mengambil momentum tersebut, maka power di belakang kita akan disambut dengan hebatnya oleh halayak ramai di depan sana. Jadi sekali lagi, momentum itu dibuat bukan hanya dinanti. Karena kita ingat Michael Hart menempatkan posisi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di dunia. Dan tentunya Islam lahir untuk mengambil peran, bukan hanya berdiam dan mengikuti alurnya begitu saja. Dan begitupun kita sebagai muslimah, ambil peran dan ambillah segala sesuatu yang ada di depan kita dengan tujuan sebaik-baiknya. Masya
Masya Allah, dan pastinya bermanfaat untuk banyak orang ya Kak Hamidah. Betul. Baik Kak Hamidah, terima kasih banyak udah banyak sharing sama sobat milenial di rumah, dan semoga obrolan kita nih kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan nih untuk sobat milenial di rumah. Tadi udah ada tips and triknya dari Kak Hamidah. Terima kasih Kak Hamidah. Salam untuk teman-temannya di sana. Assalamualaikum. Terima kasih udah punya kesempatan waktunya untuk sharing sama kita ya Kak. Terima kasih banyak juga Kak Wije dan sobat milenial dimanapun berada. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Kak Hamidah. Baik, sobat milenial, tadi kita udah ngobrol ya sama Kak Hamidah mengenai menjadi seorang muslimah yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Tadi juga mungkin ada beberapa tips and trick yang Kak Hamidah sampaikan, dan semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.